perkenalkan nama saya Uswatun Nafiah dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut adalah video sumber belajar sebagai tugas PKDB tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Untuk topik yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini terkait dengan memanfaatkan internet. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan bisa kita pahami dengan baik dan nantinya akan dapat kita manfaatkan untuk praktik pariwisata berkelanjutan. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana internet berkembang untuk mencakup lebih banyak konten dan partisipasi pengguna. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami apa itu web 2.0 dan bagaimana media sosial mengubah bisnis. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi implikasi internet bagi pariwisata berkelanjutan. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat memanfaatkan internet dengan baik. Seperti yang kita ketahui, internet berkembang sangat pesat. Dan apa artinya bagi organisasi pariwisata? Sebelumnya, marilah kita lihat bersama-sama apa itu Web 2.0. Web 2.0 adalah tahap kedua perkembangan internet. Hal ini ditandai dengan perubahan dari halaman web statis menjadi konten buatan pengguna dan pertumbuhan media sosial. Jadi, Web 2.0 itu bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan evolusi dalam cara teknologi tersebut digunakan. Saat ini, wisatawan berharap dapat berinteraksi dengan situs web dan membuat konten. Dampaknya terhadap pariwisata tentu sebagai pengelola pariwisata ataupun sebagai pengambil kebijakan pariwisata, kita perlu untuk memanfaatkan internet agar destinasi yang kita kelola ataupun produk pariwisata yang kita jual itu semakin dapat menjangkau target pasar yang kita harapkan. Karena wisatawan hari ini semuanya sudah menggunakan internet dan mereka selalu mengupdate terkait dengan apa dan bagaimana kegiatan wisata yang mereka jalankan hari ini. Berikut adalah terkait dengan pemanfaatan internet sebagai salah satu cara untuk bagaimana wisatawan ini sangat berubah ya terkait dengan gaya dan juga bagaimana dia memilih terkait dengan destinasi-destinasi ataupun produk-produk pariwisata yang akan dia gunakan. Wisatawan akan secara mudah mengakses dan juga mencari informasi. Bisa dilihat dari rating experience atau penilaian yang diberikan oleh wisatawan lain terkait sebuah objek ataupun destinasi tertentu. Wisatawan juga sangat mudah untuk mencari tips ataupun dapat sharing dan juga secara mudah komplain kepada pengelola untuk memperbaiki pelayanan ataupun terkait dengan ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan kepadanya. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut, tentu ini harus dipahami secara baik, utamanya bagi manajer ataupun pengelola bisnis pariwisata. Ada beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan dari adanya fenomena yang seperti saya sampaikan di awal. Dengan adanya teknologi internet dan juga sosial media yang sangat berkembang hari ini, tentu ada positif dan juga negatifnya bagi bisnis pariwisata berkelanjutan. Baik, kita lihat. Yang pertama terkait dengan launching produk. Dengan memanfaatkan sosial media dapat dijadikan alat untuk launching produk dengan biaya yang lebih murah. Jadi ini salah satu dampak positif dari adanya internet dan sosial media. Pengelola bisnis pariwisata berkelanjutan tentu akan sangat mudah untuk bagaimana memanfaatkan teknologi internet ini untuk launching produk mereka sehingga tidak memerlukan biaya yang besar untuk menyampaikan bahwa mereka memiliki produk baru. Nah,
Di sisi lain, pada aspek peningkatan situs web. Nah, dengan adanya perkembangan dari perilaku wisatawan yang ada hari ini memungkinkan untuk pengelola destinasi pariwisata berkelanjutan ini harus meningkatkan situs web yang dimiliki. Jadi agar fitur pada web ini dapat dengan mudah wisatawan gunakan untuk membagikan foto, membagikan pengalaman, ataupun memberikan penilaian terhadap produk-produk ataupun fasilitas yang dia gunakan selama berwisata. Pada aspek lain terkait dengan akses WiFi. Nah, ini bagi pengelola destinasi pariwisata berkelanjutan mungkin perlu memperhatikan karena wisatawan kita hari ini itu sangat concern untuk bagaimana selalu mengupdate dan juga menyampaikan pengalaman wisatanya di sosial media mereka. Sehingga ini perlu kita perhatikan apakah bisnis pariwisata yang kita kelola hari ini secara akses WiFi sudah mudah atau belum. Nah, ini bisa dipertimbangkan. Pada aspek lain terkait dengan layanan pelanggan. Dengan adanya kemudahan dalam menyampaikan keluhan ataupun tidak puas terhadap suatu layanan akan berakibat pada bisnis yang kita jalankan. Maka dalam memberikan layanan pelanggan harus benar-benar menjadi sebuah perhatian. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami bersama dalam memberikan layanan pelanggan ini harus benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan kita upayakan pelayanan yang kita berikan ini adalah pelayanan yang terbaik karena wisatawan kita hari ini sangat mudah memberikan penilaian dari sosial media yang dia miliki sehingga ini nanti tentu akan berakibat kepada bisnis yang kita jalankan. Dan yang terakhir pada aspek pegawai. Nah, ini pengelola bisnis pariwisata perlu memperhatikan pada perkembangan media sosial hari ini. Tentu pada aspek pegawai ini kita perlu aware terkait dengan bagaimana pemilihan tenaga kerja yang kita gunakan pada destinasi yang kita kelola karena mungkin di satu sisi dengan adanya internet dan sosial media ini kita sangat mudah untuk bagaimana menyampaikan lowongan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan. Tapi di sisi lain, karena sosial media dan juga internet hari ini berkembang, ini juga berdampak pada sikap dan perilaku wisatawan dan juga pegawai. Biasanya pegawai akan lebih senang untuk di tempat kerja menggunakan sosial media dan juga berinteraksi di dunia maya. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana terkait dengan pengelolaan kita tentang hal itu. Karena apabila pegawai terlalu banyak untuk bersosial media di tempat kerja, ini tentu akan berpengaruh terhadap layanan yang diberikan. Maka kita sebagai pengelola ataupun sebagai manajer perlu memperhatikan terkait dengan hal ini. Baik, selanjutnya terkait dengan memaksimalkan web. Ada beberapa strategi sebagai pengelola bisnis pariwisata yang dapat kita jalankan terkait dengan bagaimana strategi penting untuk mengembangkan web yang kita miliki untuk membangun bisnis kita. Yang pertama adalah fokus pada konten, kemudian yang kedua mengatur waktu untuk mengelola sosial media yang kita miliki, dan yang ketiga terkait dengan mempertimbangkan iklan berbayar. Dari materi yang sudah saya sampaikan, untuk mengukur terkait dengan pemahaman teman-teman, silakan teman-teman bisa men-scan barcode yang sudah saya siapkan untuk melihat seberapa jauh teman-teman memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.